Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, ratusan warga dievakuasi usai banjir besar yang merendam permukiman dan jalanan akibat hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Filipina. Badan Cuaca Filipina juga memperingatkan potensi banjir bandang dan longsor. Petugas terlihat membawa warga terutama lansia menembus air banjir yang dalam proses evakuasi banjir besar di Filipina. Sebagian lainnya dievakuasi menggunakan perahu karet. Kondisi serupa terjadi di Imus, Provinsi Cavite. Petugas penjaga pantai Filipina mengevakuasi 102 warga dari permukiman yang terendam banjir. Daerah terdampak banjir paling parah lainnya adalah Valenzuela City dan Metro Manila. Sejumlah kendaraan masih berusaha menerobos genangan sementara aktivitas warga terganggu. Badan Meteorologi Filipina, PAGASA, mengeluarkan peringatan hujan lebat dengan ancaman resiko banjir dan longsor. 382.000 warga di 8 wilayah terdampak. 6 orang dilaporkan meninggal dan 7 lainnya terluka dalam berbagai insiden terkait cuaca. Kebakaran hutan melanda British Columbia, Kanada. Api dengan cepat penyebar di kawasan Okanagan Selatan memaksa lebih dari 20.000 warga mengungsi. Kebakaran hutan begitu masif terjadi di kawasan Bald Range dan pertama kali dilaporkan pada Jumat 7 Agustus di sebelah barat Summerland, Kanada. Dalam hitungan jam, api menyebar sekitar 15 km menuju Danau Okanagan. Luas kebakaran kini mencapai lebih dari 100 km persegi dan masih belum terkendali. Total, 20.000 orang yang menghuni wilayah Summerland dan sekitarnya dievakuasi. Di tengah evakuasi, kemacetan panjang memenuhi jalan keluar Summerland. Asap tebal membumbung di atas pemukiman, sementara sejumlah rumah dan properti dilaporkan rusak. Upaya pemadaman dilakukan dari darat dan udara. Pesawat pembom air berulang kali menyapu permukaan Danau Okanagan untuk mengisi air sebelum kembali menuju lokasi kebakaran. Pemerintah telah menetapkan status darurat provinsi. Angin yang diperkirakan semakin kuat, ditambah kondisi panas dan kering, membuat aktivitas kebakaran semakin sulit dikendalikan. Kebakaran ini menjadi salah satu dari lebih dari 100 kebakaran hutan yang masih berlangsung di British Columbia. Tim pemadam terus dikerahkan untuk melindungi warga dan properti yang masih terancam. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dilempar telur oleh seorang anggota parlemen oposisi. Aksi pelemparan telur ini dilakukan oleh tim Kadri Judge yang berusaha menunda pemungutan suara untuk memilih ketua parlemen. Pria 51 tahun ini bukan baru kali ini diserang di parlemen. Sebelumnya anggota partainya pernah melempar gas air mata di ruang sidang. Tentara penjajah Israel menyerang seorang lansia Palestina berpaspor Amerika Serikat. Tanpa rasa iba, pasukan teroris Israel tega menghajar seorang lansia di Ramallah, tepi barat Palestina. Akibatnya korban yang berusia 80 tahun ini alami luka di kepalanya dan dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya pasukan Zionis juga melancarkan serangan teror dengan melemparkan granat kejut kepada kerumunan warga Palestina di Ramallah. You know how old? This 80-year-old, you see? Brother. You see, sir? When there is ambulance. Selain mendapatkan teror serangan udara Israel, pengungsi di Gaza Palestina kini tersiksa akibat gelombang udara panas.
Teriknya musim panas menambah penderitaan para pengungsi di jalur Gaza, Palestina. Keadaan ini diperparah dengan kelangkaan air dan kondisi hidup yang sangat buruk. Seorang pengungsi, Azza Abdul Rabo, mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar karena di dalam tenda terasa sangat panas. الخيمة ما بتحميناش لا في الصيف بتحمينا ولا في الشتاء، يعني في الصيف احنا بنسكر الابواب علينا من خوف انه حدا يعدي علينا عشان على شوارع ومكشوفين وإشي، لكن بنبقى مخنوقين جوا الخيمة. فيش حياة، يعني تقدر انك انا كمواطنة افرع بقدرش، لانه اي لحظة بقصفوا خيمة جنبي بصير قصف، بصير الكواد كابتر بتنزل، يعني احنا معناتنا صعبة في الخيام، مش ماخدين حرية، فيش خصوصيات مرة في الخيام. Setelah melewati banjir di musim dingin, kini para pengungsi di Gaza harus berjuang melawan udara di musim panas. Mereka meminta agar tenda diganti dengan karavan untuk tempat berlindung yang lebih layak. Puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di Milan, Italia. Para aktivis perdamaian ini menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina saat menggelar aksi demonstrasi di Milan, Italia. Mereka bersumpah akan terus berjuang hingga Palestina merdeka. Salah satu demonstran menghubungkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan perjuangan internasional lainnya. L'avventura sono 60 anni che scende in piazza per la Palestina, dal luglio 1967, come sono presa il vice, capisci? Pengunjuk rasa juga mengangkat isu perlakuan terhadap pekerja Palestina di Israel. Para pekerja Palestina di Israel diketahui kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi oleh rezim Zionis. Pemirsa, Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran Fars menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintas di selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu, pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengkonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Informasi lainnya, pemirsa, YouTuber Big Mo dijadwalkan jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Big Mo akan diperiksa penyidik terkait dugaan promosi vape liquid kepada anak-anak. Kok nggak ada di sini? Liquid nomor 1 liquid nomor 1. Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Dalam sebuah video, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, polisi akan memeriksa Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam siaran live streamingnya. Sebelum memeriksa Big Mo, polisi terlebih dulu memeriksa pelapor, orang tua yang anaknya diajak promosi, serta perusahaan liquid vape. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform.
Dalam sebuah siaran live streaming, seorang YouTuber diduga memanfaatkan anak di bawah umur untuk promosikan produk liquid vape. Apakah ini dapat dikatakan sebagai sebuah aksi spontan dalam siaran live atau minimnya pengetahuan seorang YouTuber atas larangan memanfaatkan anak di bawah umur? Bagaimana pula antisipasi yang harus disiapkan terhadap aksi serupa dari influencer agar tidak menggampangkan eksploitasi anak? Kami akan membahasnya lebih dalam pemirsa dengan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang, Mas Putra. Selamat siang, Mas. Baik, Mas Putra, begitu kasus promosi vape melibatkan anak oleh Big Boy ini viral, langkah taktis apa yang sudah langsung diambil oleh KPAI untuk merespon situasi darurat ini? Ya, pertama kami karena sudah dilaporkan juga baik ke KPAI maupun ke Polda ya. Untuk ke KPAI kami sudah melakukan kajian ya terkait dugaan pelanggaran video yang berdarah luas ini gitu ya. Dan hasil kajian ini nanti siang ya kami juga akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro ya terkait dugaan pelanggaran undang-undang ya, terutama undang-undang pelindungan anak gitu ya, undang-undang kesehatan dan termasuk juga PP 28 ya. Jadi secara jangka pendek ya tentu kami mendorong agar apakah ada dugaan ya pelanggaran terkait iklan zat adiktif ya yang mengajak anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak untuk melakukan pendampingan gitu ya atau asesmen kepada Ananda, dan itu sudah dilakukan dan kami juga sedang menunggu hasilnya seperti apa ya, karena bagaimanapun juga pemberitaan yang begitu luas wajah anak yang terpublikasi ya tentu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak dan termasuk juga psikologi anak ya. Jangan sampai misalnya situasi ini mereka di stigma gitu ya, atau muncul misalnya normalisasi terkait produk vape ya yang membahayakan anak-anak. Nah, yang ketiga tentu jangka panjang kami terus berkoordinasi dengan Komdigi dan Kementerian Kesehatan agar Undang-Undang Kesehatan PP 28 tahun 2024 ini memang betul efektif ya. Tentu kasus ini adalah pintu masuk bagi kita untuk memastikan agar pelindungan anak di ranah daring itu memang betul-betul bisa terlindungi secara baik gitu, Mas. Baik, Mas Jasra, ini sebelum lebih jauh, apakah dari KPAI sudah meminta klarifikasi begitu ya secara langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk dari orang tua anak mungkin dan juga dari manajemen kreator konten yang saat ini tengah viral, Mas Jasra? Iya, jadi secara spontan yang bersangkutan itu kan datang ke kami gitu ya, beberapa hari situasi sekitar 2 atau 3 hari ya setelah viral itu gitu ya. Nah, namun diterima di bagian pengaduan dan yang bersangkutan juga menyampaikan klarifikasi ya dan juga permohon maaf gitu ya, dan juga ada foto-foto anak ya di mana ada perdamaian antara konten kreator ini dengan anak gitu ya. Nah, namun kami dalam konteks ini terus mendalami gitu ya terkait dugaan pelanggaran hak anaknya gitu ya, dan termasuk juga melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, secara SOP Mas tentu kami terus lanjuti dan termasuk juga memanggil yang bersangkutan gitu ya. Ini sedang kami siapkan pemanggilan itu, dan secara paralel juga kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak terutama di Jakarta Selatan ya untuk melakukan pendampingan kepada 8 ananda ya yang ada di video tersebut gitu, Mas. Oke, Mas Jasra, ini selain dengan kepolisian, langkah advokasi apa yang sekiranya sudah dilakukan oleh KPAI, mungkin juga terhadap dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital terkait dengan platform media sosial yang nampaknya sampai dengan saat ini semakin besar exposure terutama bagi anak-anak di bawah umur? Iya, memang kalau kita lihat industri tembakau ya, memang beralih model pengiklanannya melalui media sosial ya, terutama menyasar anak-anak gitu ya. Karena kami mengerti dan memahami
sebuah industri tanpa ada pelanggan baru ya tentu akan sulit bertahan ya. Nah, kami menduga ada unsur kesengajaan mengarah ke sana. Namun dalam kasus ini tentu kami akan tunggu ya dari hasil penyelidikan kepolisian gitu ya, apakah dugaan pelanggaran misalnya eksploitasi ekonomi gitu ya, atau ada kasus unsur-unsur lainnya yang tentu terkait pelanggaran anak-anaknya. Nah, kemudian kedua untuk ke depan ya tentu kami mengimbau pada netizen, influencer dan tokoh-tokoh konten kreator ya untuk tidak melibatkan anak dalam iklan-iklan yang membahayakan ya, zat adiktif seperti vape ini gitu ya. Karena kita sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 tahun 2024 sangat tegas ya larangan iklan bagi yang berusia sampai usia 21 tahun ya, iklan, promosi dan termasuk juga penjualan gitu ya. Ya. Nah, saya kira ini tentu menjadi tantangan kami ya, tantangan kita gitu ya. Betapa algoritma ini tentu harus dipastikan ya, bagaimana perlindungan anak di ranah daring ini memang betul-betul bisa dihadirkan ya, terutama tentu Komdiji saya lihat ada upaya-upaya yang sangat serius ya untuk memastikan ya, misalnya soal implementasi PP Tunas gitu ya, memastikan anak-anak usia 16 tahun ke bawah ya itu tidak terpapar dengan media-media sosial yang berisiko tinggi gitu ya. Dan termasuk juga terkait barang zat adiktif ya seperti rokok dan rokok elektronik ini, Mas. Ya, Mas Jasra, ini kan sangat memprihatinkan ya dengan perkembangan teknologi yang ada begitu ya. Tapi di sisi lain ini dampaknya bagi anak-anak ini juga sangat membahayakan. Dari temuan kasus ini, langkah pengawasan berkala apa yang mungkin sudah atau sedang dilakukan untuk bisa memperketat adanya keberadaan dari anak-anak ini yang dilakukan KPAI, terutama dalam mencegah eksploitasi serupa di ruang digital? Iya, karena Indonesia sudah memiliki kebijakan terkait pembatasan ya di PP Tunas ya, di mana anak-anak usia 16 tahun ke bawah tidak bisa mengakses konten-konten berbahaya atau media sosial yang berbahaya. Nah, tentu klasifikasi usia ini ada beberapa mekanisme yang tentu harus diawasi. Satu, media platform tentu bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan anak di ranah daring tersebut. Kemudian tentu pemerintah secara paralel tentu melakukan pengawasan agar terkait anak-anak usia 16 tahun ini tidak terpapar dengan konten-konten berbahaya gitu ya, konten-konten negatif lainnya gitu ya. Nah, hal lain tentu yang ini tidak mudah ya, bagaimana misalnya mengedukasi orang tua. Pemerintah sudah memiliki kebijakan, tapi kadang-kala orang tua memfasilitasi ya, dan bahkan akun orang tua itu sangat mudah diakses oleh anak. Tentu situasi pengasuhan era digital ini terus kita dorong bagaimana orang tua bijak di media sosial gitu, memastikan anak tumbuh siap sampai usia 16 tahun sehingga akses-akses terkait konten-konten yang belum layak diakses oleh anak ya tentu orang tua juga bertanggung jawab memastikan perlindungan ini. Nah, oleh sebab itu kekhawatiran orang tua terkait bagaimana kontak di media sosial, konten yang dibangun gitu ya, kemudian termasuk juga screen time ya, ini tentu menjadi satu tantangan ya bagi kita, dan termasuk juga kami juga mendorong dunia pendidikan juga mengedukasi ya. Jadi Mas, dalam konteks ini bagaimana mendorong pelibatan pengasuhan semesta gitu ya. Karena kalau kita lihat tanggung jawab terkait pelindungan anak ini, kalau kita hanya diserahkan pada orang tua ya, di data aduan kami misalnya sepanjang tahun 2025 dari 2031 pelanggaran anak, hampir 60%-nya adalah situasi keluarga ya, di mana keluarga-keluarga yang tidak ideal mengalami perceraian, perebutan hak asuh. Artinya keluarga dalam situasi hari ini ya tidak baik-baik saja. Nah, disinilah peran pemerintah, pemerintah daerah dan termasuk juga masyarakat dan teman-teman media ya terus mengedukasi agar lingkungan anak dimanapun berada memang betul-betul didukung dengan lingkungan yang baik gitu, Mas. Oke, perlu adanya sanksi atau juga efek jera bagi si pengeksploitasi anak ini. Apa kiranya
yang sudah didesak begitu ya, atau yang telah digaungkan dari KPAI untuk bisa memberikan efek jera atau mungkin juga sanksi bagi pelaku-pelaku eksploitasi anak ini? Ya, kalau dalam kasus ini misalnya unsurnya terbukti ya melakukan eksploitasi misalnya ekonomi gitu Mas, dengan bukti-bukti yang kuat, ya tentu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat besar ancamannya, pidananya itu minimal 2 tahun, maksimal 10 tahun ya. Dan bahkan denda 200 juta. Nah, saya kira dalam konteks ini kita tentu berharap ya kepolisian bisa menerapkan pasal-pasal berlapis, bahkan ya ada undang-undang kesehatan, udah undang-undang perlindungan anak ya, apalagi misalnya dalam konteks lain ya anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual gitu misalnya. Jadi di dalam konteks undang-undang perlindungan anak sebetulnya instrumennya sudah tersedia, tinggal lagi bagaimana memastikan negara ini ya itu melindungi generasi bangsanya, memastikan penegakan hukum gitu ya. Sehingga nanti ada efek jera gitu ya, kemudian ada perubahan perilaku kepada hal yang positif, perubahan perilaku untuk berorientasi untuk melindungi anak-anak ya, termasuk juga melindungi anak-anak di ranah digital gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI atas insight Anda terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Jasra. Ya, sehat. Terima kasih Mas.